Simba memberitahu Nala tentang wilayah sisi gelap. Ia mengajak Nala untuk pergi ke sana, tapi sebelumnya mereka harus mencari cara supaya Zazu tidak mengikutinya. Mereka pun berhasil mengelabui Zazu. Setelah lepas dari Zazu, mereka melanjutkan perjalanan. Keduanya pun tiba di sisi gelap di luar kerajaan. Di sana mereka melihat tulang belulang dan lumpur panas. Nala memperingatkan Simba untuk segera kembali karena matahari mulai terbenam. Simba yang masih penasaran menolaknya dan terus menjelajah. Akhirnya mereka bertemu dengan Senzi, pemimpin para hiena yang ingin memakannya. Untungnya Zazu segera datang, dan mencoba mencegahnya, namun tidak berhasil, mereka semua pun berlari. Mereka terkepung, dan di saat itulah Mufasa datang untuk menyelamatkan. Mufasa pun mengingatkan pada Senzi bahwa jangan pernah mengganggu anaknya lagi. Setelah itu Mufasa mengajak Simba dan Nala untuk pulang. Mufasa menyuruh Zazu untuk mengantar Nala pulang, sementara itu Simba ikut dengannya. Mufasa memperingatkan Simba agar kejadian itu tidak terulang lagi. Simba pun menyesali apa yang telah ia perbuat. Malam harinya, Scar datang ke sisi gelap, untuk mengajak Senzi dan pasukannya bekerja sama untuk mengalahkan Mufasa. Scar sangat ingin menjadi raja, karena tidak suka dengan pemerintahan Mufasa, dan sebagai gantinya, ketika Mufasa mati, para hiena dipersilahkan untuk berburu di kerajaannya. Senzi pun sepakat dengan keputusan itu, dan segera mengatur sebuah rencana. Scar mengajak ke suatu tempat untuk berlatih aumannya. Hal ini dilakukan agar dapat menebus kesalahan sebelumnya dan membuat ayahnya bangga, padahal ini adalah jebakan yang dibuat oleh Scar. Karena di atas tebing pasukan hiena sudah menunggu. Ketika sedang berlatih, Simba mendengar kawanan banteng Afrika yang sedang berlari ke arahnya. Simba pun mencoba berlari dan berlindung dari balik batu kecil. Melihat hal ini, Scar melaporkannya kepada Mufasa. Mufasa pun tiba. Ia mendapatkan laporan dari Zazu bahwa Simba sedang bertahan di sebuah batang pohon dan segera menyelamatkannya. Setelah menyelamatkan Simba, Mufasa yang hendak menyelamatkan diri, badannya terseret oleh kawanan banteng. Dengan sekuat tenaga, Mufasa berusaha keluar dari kawanan itu, dan berhasillah dia meraih tepi tebing, lalu memanjatnya. Namun, saat Mufasa hampir mencapai atas, Mufasa melihat Scar dan meminta tolong kepadanya untuk membantu dirinya naik, tapi Scar malah mencakar kaki Mufasa yang menyebabkan Mufasa jatuh ke dalam kawanan banteng yang sedang berlari, sehingga membuatnya mati. Simba yang melihat ayahnya terjatuh mencoba turun untuk memastikan keadaan sang ayah. Dia merasa sedih setelah mengetahui ayahnya telah tewas. Kemudian Scar datang dan menuduh Simba yang menjadi penyebab kematiannya. Scar juga memerintahkan Simba untuk pergi jauh dari Pride Lands, dan jangan pernah kembali lagi. Simba pun menurut. Namun, belum jauh ia pergi, Simba lari dan terjatuh dari tebing, yang membuat para hiena mengira bahwa Simba telah mati menyusul ayahnya. Padahal Simba selamat. Kini Simba pergi tanpa tahu harus kemana tujuannya. Scar mengumumkan kepada para kaum singa, bahwa kini ialah yang akan menjadi raja. Dia akan dibantu oleh kelompok hiena untuk menguasai kerajaan Pride Lands.
Di sisi lain, Simba yang tergeletak setelah melewati perjalanan jauh, hampir dimakan oleh burung pemakan bangkai. Syukurnya ia diselamatkan oleh Pumba dan Timon, dan mengusir para burung itu pergi. Pumba dan Timon mencoba membantu Simba yang sedang merasa sedih akan masa lalunya. Mereka berdua pun meyakini Simba untuk merelakan masa lalunya, dan menatap masa depan. Mereka juga mengajak Simba untuk tinggal di wilayahnya, hingga Simba tumbuh menjadi singa dewasa. Sementara itu di Pride Lands, berbagai macam hewan mulai meninggalkan kerajaan itu. Hal ini dikarenakan populasi mereka terus diburu oleh para hiena untuk dimakan. Wilayah itu juga kini tidak lagi hijau, saat Mufasa yang menjadi raja. Nala meminta Sarabi untuk melawan pemerintahan Scar, tetapi Sarabi tak bisa berbuat apa-apa. Lalu memutuskan pergi meninggalkan kerajaan. Berkat bantuan Zazu, ia pergi untuk mencari bantuan agar Pride Lands dapat kembali sejahtera seperti dulu. Di malam hari, Simba yang melihat ke langit, teringat perkataan ayahnya, bahwa raja-raja terdahulu mengawasi mereka yang masih hidup dari atas sana, dan hal ini membuat Simba merenung. Rafiki menemukan potongan rambut Simba yang dibawa oleh kelompok semut. Ia menyadari bahwa di luar sana Simba masih hidup, dan ini merupakan ramalan yang baik untuk Pride Lands. Pumba dan Timon yang sedang asyik bernyanyi dengan kawanan hewan lainnya, tiba-tiba dikejutkan dengan sosok Nala yang muncul untuk memangsa mereka. Nala mengejar Pumba, hingga saat terdesak, Simba datang untuk menolongnya. Simba yang menyadari bahwa singa yang menyerang Pumba adalah Nala, sangat senang dapat bertemu dengannya lagi. Kemudian Nala meminta Simba untuk kembali ke Pride Lands, namun Simba justru mengajaknya melihat sekitaran tempat itu, yang menurutnya sangat indah dan tentram. Nala berusaha untuk mengajak Simba kembali, dan merebut kekuasaan dari Scar, tetapi Simba tidak ingin kembali ke sana. Ia merasa telah gagal, dan sudah betah hidup di tempatnya sekarang. Nala yang kecewa mendengarnya akhirnya pulang dan meninggalkan Simba. Simba yang kepikiran dengan perkataan Nala, bertemu dengan Rafiki di hutan. Awalnya Simba tidak peduli. Namun, karena Rafiki bercerita mengenai ayahnya, Simba pun tertarik, dan Rafiki membawanya ke suatu tempat. Mereka tiba di tepi sungai. Rafiki meminta Simba untuk melihat ke air, dan melihat cerminan Mufasa dalam dirinya. Dari atas langit, Mufasa meyakini Simba untuk mengingat kembali siapa dirinya, dan perannya dalam lingkaran kehidupan, hingga akhirnya Simba menemukan kembali jati dirinya, dan segera pergi ke Pride Lands. Dalam perjalanan, Simba bertemu dengan Nala, dan mengajaknya segera bergegas untuk pulang. Simba dan Nala tiba di sebuah bukit. Mereka melihat Pride Lands kini sangat gersang dan tidak seperti dulu lagi. Tak lama kemudian, Zazu, Pumba dan Timon, ikut bergabung dengan Simba untuk kembali merebut kerajaannya. Ketika berjalan menuju kerajaan, mereka dihadang oleh beberapa hiena. Mereka pun mengatur cara untuk mengalihkan perhatian hiena itu agar Simba dapat lewat. Akhirnya Pumba dan Timon dijadikan umpan. Para hiena mengejar mereka. Sementara itu, Scar mengajak Sarabi untuk menjadi ratunya. Sarabi berulang kali menolak karena Scar tidak lebih baik dari Mufasa. Scar kecewa mendengarnya, akhirnya berkelahi dengan Sarabi. Tak lama kemudian Simba datang. Simba memperingatkan Scar untuk menurunkan tahta kerajaan padanya. Hal ini dilakukan karena Simba lah yang berhak untuk menjadi raja. Namun, Scar tidak tinggal diam. Ia menceritakan bahwa kematian Mufasa adalah akibat Simba. Hal inilah yang tidak diketahui oleh singa lainnya. Simba pun mengakuinya. We should believe a son who takes the life of a king, a son who abandons, then bow to your king. Ia pun terdesak dan hampir jatuh dari sebuah tebing.
Ketika hampir jatuh, Scar mendekatinya, dan menceritakan bahwa kejadian ini sangat serupa ketika Scar membunuh Mufasa. Simba yang mendengar kenyataan ini, marah dan melawan balik Scar. Kebenaran pun terungkap, dan mereka akhirnya berkelahi. Sementara itu, Pumbaa dan Timon yang lolos dari kejaran hiena, kini bertemu dengan hiena yang lainnya. Awalnya mereka takut, namun karena para hiena itu mengejek Pumbaa dengan sebutan gendut, Pumbaa melawannya dan mengusir mereka semua. Tak ketinggalan Zazu dan Rafiki juga ikut bertarung melawan para hiena. Tak lama kemudian, Pumbaa dan Timon juga ikut bertarung. Nala berhadapan dengan Senzi, pemimpin para hiena. Para hiena yang mulai terdesak akhirnya melarikan diri, lalu Simba yang melihat Scar juga melarikan diri akhirnya mengejarnya. Scar yang terdesak memohon ampun kepada Simba, ia mengatakan bahwa kerjasama dengan hiena tidak serius, bahkan, Scar berencana untuk membunuh para hiena itu, tapi dari kejauhan, para hiena yang mendengar perkataan Scar merasa dikhianati. Simba akhirnya mengampuni Scar, dan memintanya untuk pergi dari Frightlands. Scar awalnya setuju, namun, ketika Simba lengah ia justru menyerangnya. Mereka pun berkelahi, dan Scar jatuh dari atas tebing. Scar yang terjatuh ternyata tidak mati, dan bertemu dengan para hiena. Di sana para hiena menyerang Scar yang sebelumnya berkata telah mengkhianati mereka dan Scar pun mati dimakan hiena. Kini Simba menjadi raja di Frightlands, dan dikaruniai seekor anak hasil perkawinannya dengan Nala. Hewan-hewan lain juga mulai kembali ke sana setelah tumbuhan dan mata air mulai muncul. Frightlands kini menjadi tempat hidup yang aman dan makmur seperti dulu lagi. Nah, itu dia akhir dari cerita film The Lion King. Adegan yang paling memorable dari film The Lion King, kita tidak akan bisa merubah masa lalu, tapi kita selalu bisa mempersiapkan masa depan. Rasa bersalah tidak bisa merubah keadaan, tapi bisa diperbaiki, namun yang terpenting adalah kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton, semoga sobat terhibur dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video kami berikutnya, see you.